Disampaikan kepada seluruh peserta bahwa sebelum kita memulai perkuliahan kita hari pagi ini, kita akan disampaikan beberapa tata tertib terkait dengan public lecture pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kepada seluruh peserta agar tetap mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir untuk mendapatkan materi yang berkaitan dengan topik yang akan disampaikan pada hari ini. Yang kedua, di sesi tanya jawab nanti, ya karena nanti kita melaksanakan perkuliahannya disampaikan materi selama 1 jam, kemudian sisanya setengah jam akan disampaikan akan ada sesi tanya jawab. Silakan nanti masing-masing peserta yang mau akan bertanya sampaikan melalui chat, atau nanti jika ingin bertanya dengan menggunakan audio, silakan raise hand, nanti akan di unmute untuk peserta yang akan bertanya secara langsung ya, dengan menggunakan suara. Kemudian disampaikan juga bahwa pelaksanaan public lecture hari ini live di YouTube kita, di YouTube-nya Prodi Kapal. Silakan mungkin Pak Hendra bisa share linknya di chat sehingga nanti bisa disampaikan juga kepada adik-adik yang lain, atau bisa jadi untuk para siswa-siswa SMK atau SMA yang perlu ingin tahu tentang program studi teknik perkapalan. Kemudian selama pelaksanaan berlangsung, seluruh peserta tidak diperkenakan untuk bertanya dan melakukan hal yang berbau sara, karena jika Anda melakukan hal seperti itu, konsekuensinya pada bagi yang mahasiswa, maka nilai Anda akan dikurangi dan bisa jadi secara fatal nanti mendapatkan nilai paling rendah, ya nilai E. Bagi peserta umum, nanti Anda tidak diizinkan untuk mengikuti public lecture yang akan dilaksanakan oleh program studi teknik perancangan konstruksi kapal yang di masa yang akan datang, seperti itu. Baik, di sini sudah bersama dengan kita pemateri kita Bapak Bagus Puji Laksono. Selamat pagi Pak Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada seluruh audiens, mahasiswa maupun mungkin ada umum. Saya sampaikan selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Baik, Pak Bagus ini saya sampaikan dulu CV-nya dulu ya. Pak Bagus ini dia adalah orang asli Jember. Sekarang ini sedang bekerja di salah satu perusahaan BUMN, PT PAL Indonesia. Beliau adalah lulusan S1 Teknik Kelautan ITS Surabaya. Keahlian beliau di bidang konstruksi kapal dengan keahlian softwarenya di Autodesk dan Nampa. Kemudian beliau waktu kuliah dulu sangat aktif sekali ya, sebagai asisten dosen di konferensi energi, kemudian bagian dari seorang peneliti di LPPM ITS Surabaya, dan juga mendapatkan ya, program PKM oleh kementerian. Kemudian beliau di PT PAL Indonesia sudah sejak tahun 2011, jadi sudah 9 tahun beliau berkiprah di PT PAL Indonesia. Pengalaman pekerjaan sangat banyak. Di sini ada ya intinya pengalaman beliau di bidang konstruksi kapal, dan kita ketahui bahwa PT PAL lebih banyak memproduksi kapal-kapal dari pemerintah dan juga ada beberapa kapal dari luar, seperti itu. Itu singkat dari personal atau CV dari Pak Bagus Puji Laksono. Untuk memulai public lecture kita pada pagi hari ini,
kita serahkan kepada Pak Bagus Pujiaksono untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Bapak Mufti. Mungkin bisa langsung ke slide. Ya, sebentar. Oke. Pak Hendra, seperti nggak bisa nih, coba ditolong Pak Hendra. Oke, terima kasih Pak Hendra. Oke, sudah bisa. Oke. Oke, hari ini kita akan membahas tentang basic knowledge, Helideck, dan Gun Foundation. Ini apa saja consideration-nya dan calculation-nya. Izinkan perkenalkan, nama saya Bagus Puji Laksono. Di bawah nama saya ada alamat email. Karena materi ini cukup berat, mungkin kalau dikalkulasikan secara kuliah bisa 3 SKS selama 2 semester mungkin. Jadi apabila ada pertanyaan yang lebih detail, ingin lebih mengetahui tentang topik ini, bisa disampaikan lewat alamat email yang tertera di slide itu. Oke, next. Agenda kita hari ini, yang pertama, welcome, yaitu perkenalan antara saya, Pak Mufti, dan yang lainnya. Berikutnya, saya akan mengenalkan tentang perusahaan saya. Berikutnya yaitu background. Background ini adalah yang melatar belakangi materi kita hari ini. Yang berikutnya adalah discussion. Discussion ini adalah topik yang kita bahas hari ini, consideration-nya gimana, kalkulasinya gimana. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi pada kali ini coba saya terangkan semudah mungkin, seringkas mungkin. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditulis di chat. Oke, next. Ini profil singkat dari perusahaan saya, yaitu PT PAL Indonesia Persero, salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang shipbuilding, juga repair, juga maintenance, dan yang terbaru yaitu submarine building. Main kantor kami ada di Surabaya, ada di Jalan Ujung. Bisa dilihat di lokasi warna hijau. Untuk representatif office-nya ada di Jakarta, di Tanah Abang 2 nomor 27. Oke, next. Berikut ini yaitu bisnis portofolio. Ini saya ambil kurang update sebenarnya, tapi bisa mencerminkan apa yang telah kami hasilkan sampai tahun 2016 paling tidak. Mungkin 10 tahun kebelakangan ini banyak pesanan dari Kemhan maupun Mabes AL, sehingga new shipbuilding yang terrecord di kita banyak pesanan dari dalam negeri maupun luar negeri, tapi dalam hal militer. Yang pertama bisa dilihat KCR 60, LPD, dan SSW. SSW ini kita ekspor ke Filipina di tahun 2015-2016. Sedangkan general engineering-nya kita pernah bikin jacket sama topset. Maintenance and repair-nya kita sudah
Mid-Life Modernization Malahayati Class. Ini adalah kapal perang kelas frigat yang kita up umurnya. Selain itu, repair maintenance untuk kapal selam juga kita laksanakan. Untuk kapal merchant ship yang terakhir kita kerjakan yaitu proyek dari Pertamina 17,5 DWT dengan yang lainnya yaitu ada bulk carrier 50.000 DWT atau yang kita kenal dengan Star 50. Sedangkan untuk power plant ada yang terbaru yang kita kerjakan yaitu pesanan dari Indonesia Power, yaitu barge mounted power plant yang akan diinstal di Gorontalo ataupun nanti di Konawe, masih kita diskusikan. Yang jelas proyek itu masih berlangsung. Oke, next. Ini teknologi dan development yang akan kita kerjakan atau kita bangun di tahun ini. Mungkin kita akan mengikuti tender untuk Malaysian Navy yaitu MRSS 163. Sedangkan software yang kita pakai yaitu ada di bawah sendiri. Itu keahlian saya ada di yang merah-merah yaitu di Napa, Catmatic, dan kita punya untuk finite element menggunakan SolidWorks. Sedangkan untuk software planning menggunakan Primavera dan IFS untuk integrated-nya. Oke, next. Ini salah satu kebanggaan dari perusahaan kami, yaitu first time ekspor kapal perang Indonesia ini ya, kita kirim ke Filipina. Jadi ini sudah mencatatkan sejarah, sudah ngirim ini sekelas LPD dengan nama lain yaitu Strategic Sea Vessel atau disingkat SSV, dengan principal dimension bisa dilihat di layar. Jadi cukup banyak yang dibawa, krunya itu sekitar 120 dan truknya atau pasukannya 500%. Bisa dilihat di samping prinsipal partikular, itu kapal ini bisa mengeluarkan LCU dari dalam kapalnya, mengeluarkan atau memasukkan. Begitu juga MBT, main battle tank, dan juga helikopter. Helikopter landing ini nanti yang kita bahas. Ini helikopternya kita sekelas Black Hawk, jadi sekitar 10-11 ton. Oke, next. Serupa dengan SSV, ini lebih besar. Ini pesanan dari Angkatan Laut Indonesia. Bisa dilihat di bagian depannya, kita bisa lihat main gun-nya. Ini juga related terhadap topik kita hari ini, yaitu gun foundation. Coba saya kerucutkan nanti agar lebih detail. Gun foundation-nya menggunakan main gun 76 mm. Baik, Pak Bagus, sebentar Pak Bagus, saya coba pakai ini aja lah. Sepertinya Oke. tampilnya kurang ini. Sebentar Pak Bagus Oke. ya. Saya download dulu, saya tampilkan dulu. Tunggu sebentar. Oke. Nah, silakan Pak Bagus dilanjutkan. Oke, Pak Mufti mungkin bisa di slide-nya bisa digunakan biar lebih besar.
Sudah Pak? Sudah tampil? Sepertinya slideshow-nya belum tampil. Kalau nggak bisa di slideshow, mungkin bisa di zoom lebih besar saja. Ini sebentar. Ya tadi sudah share, sudah ini sih. Apa ya? Ini ya. Oke, sebentar. Slideshow-nya mana ini? Ini sudah Pak? Oke, mantap. Oke, mantap. Sebelumnya ini, previous. Oke. Oke, ini produk kita yang pesanan Angkatan Laut tadi. Di samping prinsipal partikular bisa dilihat itu ada LCU. LCU itu kapal kecil yang bisa muat di kapal yang mainnya, yang besar. Ini saya tuliskan di bahasa Inggris semua, nanti coba saya terangkan dengan bahasa Indonesia. Kapal ini kapal yang cukup besar dan tangguh, jadi bisa mencapai speed di 16 knot, sedangkan trialnya kita kemarin sampai 16,7. Oke, next. Nah, inilah yang melatar belakangi pembuatan atau analisa atau pekerjaan kalkulasi di desain engineering. Ini kalau dinamakan menjadi sinus function ya, sinus function general owner requirement. Yang pertama, rata-rata owner menginginkan harga semurah mungkin, oke, dan juga keterbalikannya yaitu speed yang tinggi. Berkepalikan lagi dengan permintaan rata-rata owner yaitu schedule yang sangat mepet sekali ya. Jadi cukup menguras tenaga dari desainer maupun engineering untuk memikirkan proyek ini on schedule. Yang berikutnya yaitu deadweight. Deadweight atau ini muatan ya. Muatannya minta banyak. Bisa berlayar jauh, bisa memuat banyak kru maupun bisa memuat yang lainnya atau provision yang lainnya. Ini kita namakan dengan sinus function general owner requirement. Jadi inilah hal tersulit dari setiap desainer maupun engineer di bidang perkapalan. Kita dikasih budget yang lumayan efisien dan schedule yang cukup mepet dengan permintaan yang lumayan tinggi di speed maupun di muatan, sehingga optimalisasi bentuk hal sangat menjadi concern di bidang perkapalan maupun di shipbuilding industry. Oke, next. Dari sinus function tadi kita terjemahkan lagi. Ini kalau teorinya, saya yakin di teman-teman di Poli Batam ini sudah diajarkan tentang spiral design. Ini sudah pegangan dari semua naval arsitek saya rasa. Ini adalah spiral design ini prosesnya akan terus-menerus terjadi looping sampai menuju titik senternya di titik pusat lingkaran. Yang menjadi concern kita hari ini yaitu mission requirement-nya tadi sudah saya sampaikan. Mission requirement-nya yaitu high speed dan juga more deadweight requirement. Pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke semuanya sebenarnya. Ke power, ke bentuk lambung, hidrostatik, ke kebocoran, ke arrangement hull dan machinery, structure, power,
leg ship atau kapal kosongnya, capacity, trim stability, damage, dan cost estimation. Untuk kita hari ini yang lebih detail yaitu di structure dan capacity, trim, and intact stability yang meliputi seakeeping analysis di dalamnya. Sedangkan untuk damage, untuk beberapa kasus setelah 2020 ini, sebenarnya mungkin bisa jadi materi selanjutnya, yaitu di SOLAS 2020, itu sudah banyak perubahan, terutama untuk kapal yang memuat penumpang. Untuk PEX itu sangat banyak perubahan di SOLAS 2020. Mungkin selanjutnya bisa menjadi topik ya Pak Mufti ya, untuk pembahasan SOLAS 2020. Oke, next. Karena yang kita bahas ini lebih detail ke kapal perang terutama, karena di kapal merchant ship nggak mungkin ada gun foundation, jadi yang ada hanya di combatant ship. Jadi combatant ship apabila kita mengacu di beberapa referensi, terutama kita refernya ke NATO standar, combatant ship itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu warship dan outer combatant ship. Warship ini dibagi lagi menjadi 4 aircraft carrier. Seperti aircraft carrier, kalau yang pernah tahu kemarin kasus kebakaran di US Navy, kapal yang memuat helikopter maupun pesawat tempur, itu namanya aircraft carrier. Terus surface combatant, terus submarine atau kapal selam, yang terakhir yaitu amphibious warfare, seperti yang kami kerjakan saat ini, yaitu amphibious warfare, yaitu sekelas LPD yang bisa didarati oleh helikopter maupun bisa memasuk dan mengeluarkan LCU atau kapal yang lebih kecil dari kapal tersebut. Oke, next. Ini yang melatar belakangi perhitungan dari topik kita kali ini. Kalau mau menghitung strength calculation, tentunya kita sebagai naval architect tidak bisa lepas dari seakeeping analysis, stability analysis, sehingga dua hal ini selalu berkaitan. Jadi tidak boleh dikesampingkan salah satu dari perhitungan tersebut. Yang menjadi concern kita kali ini yaitu defense. Defense ini tadi masuknya ke main gun foundation, yang helicopter landing nanti masuknya ke helideck calculation. Oke, next. Bapak Mufti bisa sebelum ke pembahasan lebih lanjut, bisa ditampilkan yang video yang saya kirim? Bisa, siap. Oke. Ada 2, Pak. Yang heli ya, siap. Oke.
Oke. Terima kasih Bapak Mufti. Oke, bisa kembali ke slide. Video tadi merupakan video yang cukup menarik ya tentunya. Itulah yang melatar belakangi tidak hanya kita menghasilkan kekuatan kapal yang cukup tangguh, tapi juga kapal tersebut memiliki seakeeping analisis yang bagus juga. Percuma memiliki structure yang kuat tapi tidak bisa digunakan atau tidak didesain untuk perairan yang tentunya perairan yang seastate-nya more than 4 or 6. Oke, next. Jadi untuk karena pembahasan kita split menjadi 2. Helideck ini yang pertama perhitungannya yaitu seakeeping analisisnya. Yang kedua nanti lebih detail ke perhitungannya. Yang seakeeping analisis tentunya ada perhitungannya juga. Jadi yang dibuat dasar untuk perhitungan kita menggunakan standardization agreement. Kalau lebih detailnya yaitu STANAG, biasanya kita menyebutnya STANAG, Standardization Agreement. Ini diterbitkan oleh military standard. Tentunya standar ini tidak bisa dilihat oleh publik, jadi memang khusus untuk desainer ataupun military industry. Jadi tentunya tidak bisa saya share untuk standar dari seakeeping ini yang military standard, tapi beberapa perhitungan coba saya jelaskan di bawah. Untuk perhitungan yang seakeeping analysis, saya menggunakan strip theory method. Dengan untuk yang ini dengan menggunakan H signifikan atau tinggi gelombang signifikan sebesar 3,25 meter signifikan wave height. Oke, next. Untuk perhitungan ini kita di perusahaan tidak menghitung manual ya, jadi kita dibantu dengan perangkat lunak atau software yang kita gunakan yaitu NAPA, software dari Finland. Ini salah satu tampilannya. Jadi semua perhitungan untuk seakeeping kita menggunakan NAPA. Nanti untuk perhitungan strength-nya kita menggunakan finite element dibantu dengan software finite element analysis. Saya terangkan singkat saja. Saya rasa untuk teman-teman di Poli Batam ini yang mungkin semester 2 agak kesulitan untuk masuk ke topik ini, saya jelaskan agak cepat, mungkin saya resume juga.
Ini kita menggunakan spektrum gelombang yang kita namakan dengan John Schwab spektrum. Mungkin nanti bisa dijelaskan Bapak Mufti lebih lanjut tentang John Schwab di kuliahnya karena lumayan menyita waktu kalau diterangkan saat ini. Oke, next. Ini yaitu tampilan hasil analisisnya, yaitu kapal ini berlayar, kalau kita bilangnya head sea ya, ke arah depan head sea itu dengan sudut 180. Diagram yang bunder-bunder itu yang bentuknya lingkaran, itu kita namakan polar plot diagram. Polar plot diagram ini dibagi menjadi dua kecepatan, yaitu 0 knots, 5 knots, 10 knots, until 15 knots. Nilainya berapa? Nilainya tertera di grafik yang warnanya hitam sama merah itu. Jadi untuk skipping analysis di helideck area ini memiliki limit pitch atau anggukan ya. Jadi kapal itu mengangguk ke depan maupun ke belakang ya. Jadi itu dengan nilai 1,5 derajat RMS. RMS root mean square. Jadi ada dua satuan. Yang pertama apabila kita menggunakan RMS yaitu senilai 1,5 derajat. Kalau menggunakan SSA atau single amplitude menggunakan 3 derajat. Yang saat ini kita analisa menggunakan RMS root mean square dengan nilai 1,5 derajat. Jadi apabila limit tersebut lebih dari 1,5, maka kapal itu harus mengalihkan haluannya atau menaikkan speednya, nanti bisa dilihat di grafik tersebut. Oke, next. Nah, grafik ini lebih detail yang berikutnya. Bisa dilihat di grafik itu lebih detailnya. Jadi ada lingkaran-lingkaran tersebut itu terbagi menjadi beberapa derajat. Yang pertama lingkaran paling dalam itu 4 derajat. Menaik ke berikutnya itu 8 derajat, yang paling besar yaitu 12 derajat. Nilai dari hasil perhitungan untuk kapal ini yaitu yang merah. Jadi otomatis untuk semua kecepatan kita hampir memenuhi, tapi tidak di sekitar 0 knots atau saat berhenti di wave heading 45 dan 35, 135 derajat. Untuk yang kecepatan 10 knots maupun 15 knots kita memenuhi semuanya. Jadi apabila kapal ini mau dilandingi oleh heli, maka harus menjaga kecepatan sekitar 5, 10 atau 15 knot untuk menghasilkan pitch yang lebih kecil. Oke, next. Oke, ini hanya langkah-langkah yang saya tampilkan. Selain pitch, kita juga untuk helikopter landing ini ada batasan roll. Apa itu roll? Roll itu gerakan kapal ke kanan ataupun ke kiri ya, ke port set dan starboard secara berulang. Nah, itu namanya roll ya, dengan sumbu Y yang dilewati. Jadi sudutnya berapa? Secara
maksimum di standar tersebut, yaitu nilainya 4. Apabila lebih dari 4, maka kapal itu harus sama dengan pitch sama, yaitu dengan mengalihkan haluan atau menjaga speed. Oke, next. Selain menggunakan polar plot, analisa seakeeping ini bisa ditampilkan dengan menggunakan kurva ya. Kadang orang membaca polar plot diagram kesulitan, terutama untuk rekan-rekan yang mungkin di luar naval arsitek ataupun di luar marine engineering mungkin agak kesulitan, karena kita tahu bahwa pengguna kapal tidak semuanya mungkin tahu di bidang ini, jadi lebih mudah kadang membaca grafik. Ini contoh yang ditampilkan tersebut yaitu contoh result check. Mungkin next saja, lebih enak. Nah, itu saya tarik garis merah. Garis merah itu yaitu batasan yang kita gunakan untuk helikopter landing, yaitu yang di atas garis merah itu harus dihindari. Jadi bisa seperti yang saya sampaikan, bisa merubah haluan atau mengurangi speed. Jadi karena grafiknya ini X dan Y-nya, sumbunya yaitu derajat dan juga periode, jadi guna bisa kita lihat di 0 ke 0 itu banyak grafik yang tidak memenuhi di 0 knots, hampir keseluruhan di heading 0 dan heading 180 itu tidak memenuhi semuanya, sehingga kapal harus berbelok ke kanan atau ke kiri sebesar 30 derajat. Ini untuk yang batasan roll. Mungkin selanjutnya yang batasan pitch, next. Nah, ini yang batasan pitch. Untuk yang batasan pitch, apabila menggunakan satuan SSA atau single amplitude, signifikan single amplitude, semua kriteria pitch bisa terpenuhi, tinggal yang tadi roll. Jadi bisa disimpulkan kapal ini memiliki kemampuan yang cukup baik apabila ingin di landing oleh helikopter, tentunya dengan menjaga kecepatan di 5 knots ke atas dengan heading menghindari heading 0 maupun 180 derajat. Oke, next. Ini yaitu batasannya, jadi tidak saya lihatkan regulasinya atau standarnya, jadi teman-teman apabila nanti tugas akhir ataupun bekerja nanti menghitung seakeeping analysis, bisa langsung menggunakan slide saya ini. Jadi roll motion-nya itu limitnya 2,5 dan juga menjaga kecepatan tadi bisa digunakan. Untuk yang pitch-nya 3 derajat signifikan single amplitude. Oke, next. Ini penjelasan dari polar plot sebenarnya. Yang tadi bentuk polar plot ini penjelasannya. Ini saya sadur dari regulasi militer. Jadi mungkin di kuliah
sulit mengetahui ini sih. Memang ini adanya di dunia kerja nantinya. Tapi saya sampaikan di sini biar teman-teman yang kuliah lebih paham dan lebih familiar nanti apabila terjun di dunia industri. Jadi tiap lingkaran ini itu apabila lingkaran ini secara apabila di atas itu headsi bilangnya. Headsi yaitu kapal bergerak ke depan dengan arah gelombang itu mengenai kapalnya. Jadi 180. Begitu juga yang sebaliknya. Yang 0 derajat, yang bawah following sea kita bilang. Apa itu following sea? Following sea yaitu kapal itu bergerak ke depan, tapi gelombangnya mengikuti di belakang. Kalau yang samping kanan ataupun samping kiri, itu kita sebutnya beam sea. Jadi kapal bergerak ke depan, tapi gelombangnya mengenai kapal dari arah samping kanan ataupun samping kiri. Jadi mungkin lebih singkatnya sih seperti itu. Nanti hasilnya selain yang bentuk garis-garis ini bisa dilihat di berikutnya, yaitu ada warnanya. Next. Nah, ini ada warnanya. Jadi kalau sekarang zamannya teman-teman milenial itu mungkin lebih mudah mengenali grafik kalau agak ini ya, agak menarik. Jadi mungkin lebih enak ini sih sebenarnya. Grafiknya itu dari garis-garis tadi itu sebenarnya garis tadi itu garis gradien dari perbedaan warnanya. Jadi di dalam perbatasan garis itu ada warnanya kalau diwarnakan seperti ini. Jadi nilai paling besar itu ada di sudut steering quarter wave. Jadi kapal itu melaju ke depan, tapi ada gelombang dari belakang, tapi 15 derajat dari belakang itu mengenai kapal. Ini yang paling berbahaya kalau untuk kapal ini. Oke, next. Nah, ini sudah masuk di strength analisisnya, tadi skipping analisis, sekarang ke strength analisis helideck. Untuk helideck ada kriteria yang kita gunakan masih menggunakan standar dari kelas, yaitu kebetulan untuk yang saat ini kita gunakan yaitu dari LR, menggunakan notasi kelasnya SSC, jadi Special Service Craft. Saya rasa mungkin di perguruan tinggi jarang menggunakan notasi ini, mungkin lebih banyak menggunakan notasi SIP ya. Jadi ini mungkin bisa jadi masukan buat perguruan tinggi. Jadi teman-teman bisa dikenalkan dengan beberapa regulasi yang sifatnya tidak hanya merchant ship, tapi di sana lebih banyak lagi nanti di dunia industri itu biar tidak kaget. Jadi ini salah satu yang saya sampaikan yaitu SSC Rules. Saya rasa bisa di-download oleh pihak kampus, saya rasa kalau perorangan mahasiswa mungkin belum bisa karena tidak mempunyai institusi. Namun saat ini saya menyediakan regulasinya, sudah saya serahkan ke Bapak Mufti, nanti bisa di-share Bapak Mufti ke teman-teman mahasiswa. Oke, yang saya jelaskan tersebut, jadi seperti video yang telah dilihat oleh rekan-rekan semuanya, tidak selamanya landingnya helikopter itu dengan smooth ya. Ada kondisi badai, tapi heli itu harus landing di helideck. Oleh karena itu, regulasi atau rules dari kelas ini membagi case untuk heli landing tersebut menjadi 3 case. Yang pertama untuk perhitungannya ini. Jadi yang pertama uniform distribution load atau distribusi merata load-nya.
Yang kedua yaitu emergency landing. Jadi seperti yang video kita lihat bersama itu emergency landing ya. Jadi di roxy atau di kondisi badai seperti itu helikopter harus landing. Otomatis gaya yang dihasilkan antara tire atau bannya helikopter dan decknya itu lebih besar daripada normal kondisi. Jadi memang perlu diperhitungkan untuk emergency landing ini. Yang ketiga yaitu normal use. Jadi normal use ini yaitu ya kondisi pada saat gelombang tenang, terus anginnya tidak kencang, jadi helinya bisa normal, parkirnya di helideck. Oke, next. Jadi saya memberikan contoh yang detail biar teman-teman bisa mempraktekkan nanti dari tabel-tabel Excel yang saya share bisa di-compare dengan rules dan regulation nanti. Jadi di sini saya gunakan Lloyd Register Rule and Regulation for Classification of Special Service Craft 2020 part 6 chapter 5 itu nanti bisa dibedah sendiri ya di bukunya. Dibuka aja part 6 chapter 5 section 6 gitu. Jadi di situ lengkap sekali. Yang perlu kita jadikan patokan untuk strength analysis yaitu bending stress. Itu logonya kayak gitu ya. Yang kedua yaitu shear stress. Yang ketiga equivalent stress. Equivalent stress ini selain namanya equivalent stress bisa dinamakan dengan von Mises stress. Jadi nilai ini tidak terbesar tapi signifikan terjadi di konstruksi tersebut. Yang berikutnya yaitu deflection. Jadi deflection itu mungkin kelengkungan ya. Ini istilahnya kelengkungan atau defleksi atau bisa deformasi. Tapi ini sifatnya yang deflection ini masih di bawah nilai statisnya material. Jadi apabila dia ditekan akan menimbulkan defleksi dan kembali lagi ke posisi semula, itu namanya deflection. Oke, next. Nah, ini agak lebih detail ya. Ini biasanya teman-teman mahasiswa lihat tabel dan angka ini sudah mulai bosan ini biasanya. Tapi ini saya sudah hitungkan ya. Yang hijau itu inputan, yang orange itu hasil. Jadi tidak usah ngitung. Jadi ini sudah saya hitungkan. Jadi limit stres yang digunakan untuk perhitungan kita untuk helikopter flight deck seperti yang saya jelaskan tadi, load case-nya ada 3. Yang pertama load case pertama uniform UDL, uniform distribution load. Yang kedua emergency landing IL kita sebutnya ya, UDL, IL dan normal ya. Normal condition. Jadi kondisinya terbagi 3. Untuk nilai stresnya di 3 kondisi tersebut memiliki pengali yang berbeda. Misalkan, kita gunakan untuk lebih gampangnya, kita menggunakan material grade AH. Material grade AH itu memiliki spesifikasi material bisa dilihat di yang hijau-hijau yang atas itu 355, 205, dan ya 355. Itu standar, secondary stiffening, primary stiffening itu memiliki pengali yang berbeda. Misalkan untuk plat memiliki pengali 0,65. Itu tinggal dikalikan aja. Nanti hasilnya ada di kolom orange. Nanti dikalikan sesuai load case-nya. Jadi sampai load case 3. Bisa dilihat.
yang stress ID itu yaitu ininya apa equivalent stressnya atau von Mises stressnya yang paling terakhir. Yang orange sebelah kanan sendiri, nah itu namanya equivalent stressnya. Biasanya untuk perhitungan menggunakan finite element nanti mengacu ke yang equivalent stress nanti bisa ditentukan nilainya dari perhitungan. Oke, next. Sedangkan untuk defleksi koefisien untuk helikopter atau flight deck stiffeners itu dengan nilai tergantung dari span length-nya ya, dari jarak spannya. Tinggal dibagi aja. Deflection ratio-nya untuk secondary member 1000, untuk yang primary member 1250. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secondary member, primary member, secondary. Saya rasa teman-teman di Poli Batam ini the best lah untuk mengenai pengetahuan konstruksi, tidak usah jelaskan. Untuk yang next berikutnya yaitu sebelumnya. Oke, next. Nilainya yang kuning semua itu ya sudah saya bagi jadi sudah ketahuan. Oke, next. Oke. Nah, ini berapakah nilai yang diinputkan untuk analisa itu ada di kolom warna orange sebelah kanan bawah. Nah, itu. Jadi pH ini yaitu berat helikopternya. Jadi kalau teman-teman lihat berat helikopter yang ada di brosur atau ada di internet, itu ada dua macam, yaitu berat kosong dan juga berat yang ada passengernya atau yang berat ada orangnya di dalamnya, passenger atau kru. Yaitu kita gunakan yang hijau-hijau ini 10,6. Terus yang kayak huruf Y itu apa? Itu koefisien, F juga koefisien. Yang kayak huruf Y itu koefisien di mana letak helidecknya. Jadi semakin ke depan, jadi ada dua, nanti bisa dilihat di regulasinya. Jadi batasannya untuk koefisiennya 0,71 sampai 0,6. Untuk helideck yang ada yang kita gunakan saat ini yaitu di 0,663. Jadi semakin ke belakang semakin mendekati 0,71. Jadi yang saya gunakan yaitu 0,663. Sedangkan untuk nilai F ini kita ambil ini notasi satuannya hanya satu yaitu 1,15, tinggal digunakan aja. Terus tinggal dikalikan aja ya. Jadi UDL-nya segini, yang 2,5. Jadi overall distribution load-nya 2, helikopter emergency landing-nya 0,5, normal use 0,5. Tinggal dikalikan aja ke samping. Untuk yang helikopter, karena satuannya ton, itu perlu dikonversi menjadi kilonewton. Jadi langsung ke yang helikopter sebelah, yang itu 30,48. Nah, 30,48 ton apabila dijadikan menjadi kilonewton yaitu nilainya sebesar 298,96. Yang 15,9 dijadikan kilonewton di bawahnya. Nah, seperti itu. Terus yang nilai 46,58 itu adalah nilai gaya dibagi dengan luasan area. Jadi
nilai yang 46,58 dan 186,34 itu nilainya akan berbeda-beda tergantung dari luasan helidecknya. Nah, dengan load case yang 3 tersebut, kita simpulkan ke kolom kanan sendiri bahwa untuk overall distribution load, jadi distribusi meratanya yaitu dengan nilai 186,34, helikopter emergency landingnya sekitar 345 sampai 350 ya. Biasanya lebih gampang 350, normal usage-nya yaitu 202. Oke, next. Saya rasa gampang ya, ini cuma pengalian aja Excel. Nah ini rodok tambah bulat ya. Jadi tidak hanya load case, 3 load case yang kita analisa, tapi ada matriks di dalamnya, ada 4 kotak kuning-kuning ya, yang bisa dilihat kotak kuning-kuning itu. Yang ada titik 2 itu yang warna biru, itu adalah main gear atau roda belakang. Kan kalau helikopter rodanya ada 3, 1 di depan, 2 di tengah. Nah, 2 di tengah itu yaitu titik di mana biasanya helikopter landing duluan. 2 titik itu, dan 2 titik itu yaitu titik pusat gravitasinya dari helikopter yang didistribusikan lewat rodanya. Jadi main gear pertama itu ada di sela-sela itu ya, di sela-sela gading besarnya. Berikutnya ke tengah, berikutnya ke samping kanan. Jadi matriksnya seperti apa yang terjadi? Matriksnya itu di tabel di bawah. Jadi load case pertama itu hanya UDL, Uniform Distribution Load. Load case kedua IL ya, kita sebutnya gampangnya IL, Emergency Landing, dengan main gear 1. Load case 3, Emergency Landing dengan main gear 2, sampai berikutnya sampai load case ke-7, normal usage dengan main gear 3. Sedangkan di sampingnya, samping kirinya tabel itu, itu contoh dari perhitungan finite element yang kita gunakan. Itu ada plat, ada secondary stiffening dan primary stiffening ya, yang kita analisa menggunakan finite element. Berapakah nilai meshing yang kita gunakan? Saya sudah share juga ke Pak Mufti, nanti bisa disampaikan ke rekan-rekan. Ada regulasinya, jadi regulasinya sama menggunakan LR. Nilainya yaitu 50 mili dikali 50 mili. Apabila konstruksinya kecil, lebih dari 50 mili, maka bisa meshingnya itu kotak-kotaknya ya, kotak-kotaknya itu harus minimal 10. Jadi misalkan barang yang di meshing kecil itu minimal kotak-kotaknya itu meshingnya itu dimensinya 10, ada 10 gitu. Jumlahnya ada 10. Tapi untuk konstruksi yang besar seperti yang kita lihat ini menggunakan 50 mili dikali 50 mili. Oke, next. Nah, setelah helideck gitu ya. Setelah helideck tinggal dianalisa aja. Saya rasa tidak terlalu sulit nanti ya bagi teman-teman yang mungkin semesternya sudah akhir. Titik-titik tire yang tadi yang ada biru-biru itu tadi, itu adalah lokasi teman-teman narik gayanya. Gayanya berapa? Gayanya tergantung dari tabel yang sebelumnya. Berapa ratus kilonewton tadi ya tabel yang itu. Jadi nilai-nilai itu nanti ditaruh aja di titik-titik biru itu. Sedangkan yang uniform ya seluas decknya itu didistribusi merata.
Jadi saya rasa untuk helideck strength ya cukup sekian. Tidak saya lihatkan hasil saya karena untuk military ship tentunya ada kerahasiaan yang tidak bisa disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu gun foundation. Oke. Saya minum dulu sebentar. Kalau tadi kita diskusi tentang helideck, ada regulasi atau rules atau aturan yang melatar belakangi di dalamnya yaitu menggunakan SSC tadi 46. Tapi kalau gun foundation tidak ada. Kenapa? Karena ya rule maupun regulation yang untuk merchant ship tentunya tidak ada kapalnya yang menggunakan gun. Jadi gun foundation ini murni dari teman-teman, dari apa ya? Dari kuliahnya teman-teman ini diterapkan di dunia industri nanti. Ya ini. Jadi yang pertama saya note gun itu ada macam-macam. Yang pertama ada main gun atau utama yang gun utama. Terus ada secondary gun, ada SSM, surface to surface missile. Itu namanya bahasa kerennya itu SEWAKO. Sensor, weapon, kombatan. Itu nilainya cukup besar. Nilainya mungkin sama kapalnya SEWAKO ini mungkin lebih besar SEWAKO-nya daripada kapalnya nilainya. Sehingga di poin note kedua itu ada namanya kontrak FFPNW. Fitting for but not with. Ini yang menjadi tantangan buat teman-teman desainer, teman-teman engineer menghitung kapal ya. Jadi menghitung kapalnya, konstruksinya tanpa tahu nanti gunnya gun apa ya. Cuma merefer aja. Gunnya itu hanya referensi. Tapi teman-teman disuruh ngitung konstruksinya. Itu tantangannya. Jadi maker untuk gunnya belum ada, tapi teman-teman dituntut untuk konstruksi yang digunakan itu siap dipasang oleh gun berapa mili. Terus note yang ketiga yaitu itu yang saya sampaikan tadi, kalkulasi ini berdasarkan desain engineering method. Jadi ya saya rasa finite element software sangat dibutuhkan karena saya rasa apabila kita menggunakan load yang berbeda atau gun yang berbeda, tentunya lebih gampang menghitung kembali dengan finite element method. Jadi dipersiapkan mulai sekarang yang semesternya mungkin masih semester awal-awal, mungkin belajar finite element method, teori maupun aplikasinya. Oke, next. Oke, ini contoh ya. Contoh yang saya gunakan ini sama FFPNW sifatnya. Jadi konstruksinya dipersiapkan untuk gun 76 mili, tapi waktu membangun gunnya belum ada. Jadi apa yang saya butuhkan dari data gun tersebut yaitu ya di bawahnya itu ada data gunnya, itu terdiri dari kaliber, recoil force, ada beratnya berapa, terus berat sama pelurunya berapa. Nah, di samping gun itu ada rumusnya recoil force atau hentakannya ya, gaya hentakan. Itu ada rumusnya. Nah, tapi kita sebagai naval architect tidak perlu mikir tentang bagaimana nilai recoiling force-nya. Kita minta ke makernya agar lebih enak ya, maksudnya enaknya itu lebih pasti nilainya, lebih baik langsung minta ke maker. Jadi tidak perlu menghitung sendiri. Oke, next. Nah, ini hanya contoh ya.
Nah, contoh tadi menggunakan material steel grade A dengan yield strength-nya 235 dan tensile strength-nya senilai 400. Atau apabila teman-teman bekerja di shipbuilding industry, itu pasti ada hasil tes dari materialnya bisa lebih detail. Jadi yield strength-nya berapa, tensile strength-nya berapa. Tapi yang saya cantumkan di sini yield strength-nya mungkin lebih kecil dari hasil perhitungan tes material, tapi ini standar kelas, jadi 235 sudah standar regulasi kelas maupun standar lainnya. Oke, next. Itu geometrinya aja ya, next. Nah, sama seperti yang sebelumnya. Jadi setiap pekerjaan itu di breakdown ada matriksnya. Kebetulan untuk perhitungan gun foundation ini untuk strength-nya terdiri hanya 3 load case. Jadi bisa dibayangkan dari tanda merah itu ya, garis tanda merah atau garis panah tanda merah. Jadi apabila gun tersebut mengarahkan moncongnya itu ya, mengarahkan pelurunya ke atas, maka gaya yang terjadi yaitu ke bawah. Recoiling force-nya ke bawah beserta berat gunnya itu ke bawah. Begitu juga sebaliknya apabila gun tersebut menembak ke depan, maka gaya yang terjadi ke belakang. Kalau nembak ke kanan, gayanya yang terjadi ke kiri. Kalau ke kiri, gaya yang terjadi ke kanan. Karena konstruksi yang saya buat simetri, jadi yang ke kanan sama dengan ke kiri, yang ke kiri sama dengan ke kanan. Jadi sama saja. Apabila teman-teman membuat nanti konstruksinya tidak simetri, tentunya harus ditambah load case-nya, matriksnya menjadi 4. Kalau nembak ke belakang nggak mungkin ya, karena nembak diri sendiri, jadi nembaknya cuma ke depan. Jadi maksimum load case untuk strength mungkin bisa 4 load case. Oke, next. Sama seperti dengan helideck, untuk seakeeping juga dihitung juga. Untuk main gun 76 mili itu yang perlu teman-teman dihitung yaitu roll, pitch, dan yaw-nya. Kalau tadi helideck tidak perlu roll dan pitch, tidak perlu yaw, tapi untuk gun foundation ini memerlukan nilai yaw, tapi yang dihitung yaitu velocity-nya dan acceleration-nya. Tidak hanya roll motion-nya, tapi velocity dan acceleration-nya. Oke, next. Nah, kita sampai ke kesimpulan ya. Bentar. Jadi ini kesimpulan yang mungkin kita gunakan pada pertemuan kali ini. Ini yang sering terjadi. Mungkin pada saat kuliah, pada saat kerja ini sangat sering terjadi, yaitu malas baca rule, regulasi, itu sering terjadi. Jadi makanya teman-teman yang saat ini masih kuliah itu jangan bosan. Jadi baca regulasi, rules, ataupun maker data sebelum melakukan analisis. Kesimpulan yang kedua yaitu ya ini. Jadi perlu diingat kita naval arsitek bukan civil engineer ya. Apa maksudnya? Yaitu setiap perhitungan kekuatan itu kembali kita hitung kapalnya. Karena kapal kita itu mengapung, kena gaya angin, kena gaya gelombang, ya menambah berat juga berpengaruh pada stabilitasnya. Jadi perlu diingat kita naval arsitek bukan civil engineer ya. Jadi kalau civil engineer enak,
semuanya fix support. Jadi lebih mudah sih kalau di Naval Architect. Spiral design itu tadi, spiral design akan dari depan, bisa aja ke belakang karena si keeping-nya tidak terpenuhi, otomatis konstruksinya harus dirubah. Yang terakhir yaitu high perform personal komputer. Halo Pak Bagus, bagaimana? Oke, dengar, Muf? Oh dengar? Oh, sudah? Oke, Atau oke. Oh, belum, bentar. oh belum? Belum, bentar. Jadi yang terakhir yaitu eh, personal komputer yang lumayan canggih itu memang dibutuhkan dalam analisa ini, atau untuk teman-teman yang mahasiswa itu kalau tidak punya high perform personal komputer harap bersabar ya. Jadi karena dengan komputer yang biasa-biasa saya rasa bisa menghitung. Cuma waktunya lama. Jadi ya sabar. Nah, itu. Terus satu lagi masukan dari saya nanti untuk perhitungan main gun, misalkan untuk top plate-nya ketemu dari maker mensyaratkan misalkan 20 mili, harap ditambah dengan 10 mili. Jadi itu aja. Tujuannya untuk mesening, untuk ngepaskan gun dan pondasinya. Jadi dari saya cukup sekian. Itu slide terakhir Pak Mufti. Terima kasih. Saya ada kuis berhadiah ya sebelum ada question and answer. Kuisnya ini tidak saya kasih tahu ke Bapak Mufti. Ini Rahasia Pak ya. ya, bentar. Ini kuisnya berhadiah. Pertanyaannya gampang. Ini nanti hadiahnya yaitu voucher pulsa ya. Oh mantap. Voucher. Ada Ya. lupa ya. Nanti yang benar dan diterima oleh Bapak Mufti sebagai jurinya ya. Boleh, Jadi ini siap. ya voucher pulsanya 50.000. Lumayan. Ya, ini di kolom komentar aja nanti jawabannya ya. Ini Ya, pertanyaannya gini. Tuliskan disnatalisnya Poli Batam kapan dan sudah keberapa. Monggo silakan ditulis di kolom komentar. bentar Pak. Yang pertama dan Ya silakan mungkin kepada seluruh peserta ada pertanyaan, ada ini. ya. Nah, terkait dengan kapan Disnatalis Politeknik Negeri Batam. Ya, Ya. silakan dijawab. Ini ada Dan hadiah. yang keberapa? Dan yang satu tahun ini yang keberapa? Silakan dijawab di chat, boleh? Sudah ada Pak Mufti yang jawab. Mana dia? Belum saya terima. Oh, ini sepertinya lagi googling semuanya ini ya. Oh ya. Ya silakan untuk dijawab. Sebelum QA nanti jawab ini dulu. Nah ya, Nanti jawab dulu dapat baru nanti kita apa QA. question and answer-nya.
Ya, yang Andreas. Siapa tuh? Andres Tanjung. Tanggalnya harus detail ya, tanggal Ya. berapa, bulan berapa, terus siang berapa. Nah, itu Wiga itu belum